Assalamualaikum sahabat pecinta tanaman hias, khususnya sahabat Yanis Vlog. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, di video kali ini aku akan memperlihatkan atau berbagi sedikit tips ya dari aku, cara merimbunkan aglonema dalam waktu yang singkat, dia segera rimbun dan beranak pinak seperti aglonemaku yang ini ya. Loh, itu kan banyak banget itu anaknya. Ini juga, ini contohnya tuh anaknya. Ini juga ya. Ini adalah aglonema apa ya, lipstick klasik ini sahabat ya. Ini dulu aku belinya cuma 50.000 kalau nggak salah ya. Aku beli online beberapa bulan yang lalu dan sekarang sudah rimbun seperti ini. Sedangkan yang ini adalah aglonema bikroy. Ini juga sudah punya anak ini. Oh, ini anaknya udah gede, daunnya udah lebar. Ini juga bikroy, sedangkan ini Donna Carmen. Ini aku beli di Oma Tanduran, lapak tanaman hiasnya Mas Rizky yang biasanya aku ngevlog itu ya. Sedangkan ini aglonema Big Papa, aku beli di lapaknya Om Lubis setahun yang lalu. Waktu itu masih mahal ya. Waktu itu aku belinya 150 itu satu ya ini. Nah, itu hidupnya itu ya. Sebentar, aku putar dulu. Nah ini induknya. Ini dulu aku belinya 150.000 ya, karena waktu itu ya masih booming lah ya, masih euforia tentang tanaman hias, masih sedang seru-serunya ya. Jadi ini anaknya udah banyak itu guys. Rencanaku sih aku akan berbagi tips gimana aku ngerawatnya kok bisa serimbun ini itu ya. Tapi sayangnya audio di sini agak-agak noisy ya, karena tuh di sebelah sana ada relawan masjid yang sedang bekerja, sehingga mungkin noise-nya sampai ke rekaman ini. Oke, jadi supaya sahabat lebih jelas mendengar suaraku, nggak campur, mungkin nanti aku akan dub aja ya, jadi aku dubbing aja ya. Yuk kita mulai bagaimana cara aku untuk merimbunkan aglonema supaya cepat rimbun dan segera punya anak seperti ini. Apa aja yang aku lakukan? Oke, ikuti videonya. Kalau bisa jangan di skip ya, supaya sahabat aglo lovers terutama tidak ketinggalan informasi yang akan aku bagikan. Oke, stay tune. Oke, kita mulai dengan tips yang pertama. Agar tanaman bisa tumbuh dengan subur, tentu yang pertama adalah soal media tanam. Nah, kita harus tahu media tanam yang paling cocok untuk aglonema. Tentu aglonema ini
tanaman yang tidak menyukai media tanam yang becek, tapi dia itu sebetulnya suka media tanam yang poros. Nah, ini menurut pengalamanku ya, dari beberapa eksperimen yang aku lakukan, ternyata media tanam yang paling cocok untuk aglonema itu adalah sekam mentah, tentu saja yang udah difermentasi. Tapi kalau misalnya repot membuat fermentasi sekam mentah, sahabat bisa mensterilkan sekam mentah dengan cara disangrai gitu ya, atau bisa juga membiarkan sekam mentah ini beberapa lama, misalnya 1 bulan sampai benar-benar lapuk. Nah, media tanam sekam mentah ini tentu akan lebih bagus lagi kalau kita campur dengan media tanam andam. Apa itu andam? Andam itu adalah ini ya, ini daun-daun yang sudah kering. Daun-daun yang sudah kering kemudian kita cacah, kita lembutkan ukurannya sehingga menjadi seperti ini. Daun apa aja ya? Paling bagus itu daun bambu gitu ya. Kemudian kita bisa juga menambahkan kokopit. Kalau tidak punya, di skip nggak apa-apa. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan sekam bakar. Dan masih banyak lagi ya pilihan untuk media tanam. Tapi yang paling pokok itu adalah sekam mentah. Jadi sekam mentahnya itu lebih kurang 50%. Sedangkan yang lainnya 20% bisa kita menggunakan sekam bakar, 1% andam, bukan 1%, 10% andam. Andam ini kita bisa buat sendiri dari daun-daun yang kering, kita biarkan selama 1 bulan, nanti ukurannya dibuat kecil-kecil kayak begini. Kalau repot bisa beli di toko bunga. Harganya ini aku beli hanya 10.000 satu kantong plastik. Dan selain itu sahabat bisa juga menambahkan kuhi kambing, tapi jangan banyak-banyak ya. Ingat, jangan banyak-banyak ya. Dari semua bahan itu kuhi kambing cukup 10%-nya saja. Dan pastikan kuhi kambingnya itu sudah terfermentasi, jangan sampai masih mentah. Kemudian kalau sahabat punya pasir malam bolehlah, kalau nggak punya di skip nggak apa-apa. Jadi itu tentang media tanam. Tapi aku sekarang lagi suka pakai ini ya, andam, karena ini manfaatnya sangat besar bagi tumbuh-tumbuhan. Udah, itu tadi soal media tanam. Jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah. Oke, insya Allah semua komen akan aku balas ya. Itu tadi media tanam. Yang kedua adalah tentang pemupukan. Pemupukan ini aku pakai bermacam-macam pupuk. Yang ini aku pakai pupuk mutiara biru NPK ini ya. Nah, ini ada 2 cara. Oh ya, untuk media tanam sahabat bisa cek link tentang media tanam yang akan aku cantumkan di deskripsi supaya lebih jelas ya. Kemudian untuk pemupukan aku memakai 2 macam pupuk. Yang pertama, pupuk yang langsung diaplikasikan pada media tanam. Yang kedua, aku pakai pupuk daun seperti ini, Gandasil D ini ya, kelihatan ya. Dan yang kedua pupuk daun juga ini, Growmore 321010. Dan secara rutin ini aku menggunakan pupuk daun juga, ini vitamin B1. Aku juga pakai pupuk daun, bukan pupuk daun ya, pupuk yang aku aplikasikan pada media tanamnya AB Mix. Nah, gimana untuk menggunakan pupuk mutiara biru atau NPK ini aku rutin pakainya seminggu sekali ya. Dan ini ada 2 cara. Misalnya cara yang terbaik itu adalah melarutkan pupuk mutiara NPK biru 16 jadi NP dan K nya itu seimbang ya sahabat ya.
Ini untuk 10 liter air atau 1 timbah itu ya, aku melarutkan 1 sendok makan pupuk mutiara biru, dan ini langsung aku siramkan pada media tanam. Jadi kayak gini. Nah ini kelihatan enggak ya? Nah ini langsung aku siramkan di media tanamnya ini. Tapi ingat, cara menyiramnya jangan sampai mengenai batang dan daun dari si aglonema ini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi disiramkan jangan sampai kena batang atau daun. Kalau misalnya batang atau daunnya itu terkena NPK, maka segera disemprot ya, kita bilas dengan air yang bersih supaya aglonemanya tidak hangus. Itu cara yang pertama. Jadi itu ya. Jadi 10 liter air itu cukup dengan 1 sendok makan pupuk NPK mutiara biru 16 dan langsung kita siramkan pada media tanamnya ya. Oke, saya kira jelas ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau misalnya aku lagi mager atau malas gitu ya, karena harus ngaduk-ngaduk itu kan kadang-kadang karena banyaknya kesibukan, biasanya kalau lagi mager aku cukup menaburkan aja ini satu cubit gini ya, enggak banyak, ini sini aja. Nah kira-kira segini. Nah ini langsung aku taburkan aja di sekitar media tanam seperti ini. Kelihatan enggak ya? Nah begini, aku taburkan di sekitar ini, itu 1 cubit saja. Tapi kalau bunganya gede kayak ini ya 2 cubit lah ya, 2 cubit mutiara biru disebarkan, diaplikasikan langsung di media tanam. Nah sebaiknya ini kita membuat lubang begini ya, seperti ini. Nah nanti NPK birunya kita taruh di sini. Nah terus kita tutup begini. Nah setelah itu baru dah kita siram menggunakan air. Nah ini rutin ya, seminggu sekali, nggak boleh telat ya, dan nggak boleh melebihi dosis, karena kalau pupuk itu melebihi dosis yang kita dapat bukannya bunganya tambah subur tapi semakin lonyot, apa itu hangus, mengering gitu ya. Itu pupuk NPK. Kemudian ada juga pupuk daun. Nah ini ya, Growmore 321010. Ini kelihatan ya. Kalau susah mendapatkannya, sahabat bisa membeli secara online. Ini aku belinya juga online karena di daerahku nggak ada ya toko pertanian, kios tanaman bunga. Itu sudah aku tanyain Growmore 321010, tapi hampir semuanya nggak ada ya. Jadi ini aku beli secara online ya. Harganya berapa ya, lupa ya, udah lupa. Nah ini cara pengaplikasiannya kita lakukan seminggu sekali dengan cara kita larutkan Growmore ini setengah sendok makan, kita larutkan di dalam 2 liter air bersih, aduk sampai rata, kemudian disemprotkan langsung karena pupuk daun, jadi semprotkan aja di sini di bagian belakang daun dan juga batang. Jadi ini semua daun ini ya, bagian belakang daun sampai ke batangnya ini ya, kita semprot secara merata. Supaya apa? Supaya daunnya lebar, berwarna cerah, dan cepat keluar daun baru, dan insya Allah akan beranak kayak ini. Nah ini anaknya udah 2 ini ya. Nah ini 1, 2. Ini aku beli baru 2 bulan yang lalu.
belum ada anaknya waktu itu ya. Ini juga ini loh, daunnya lebar banget ya. Nah ini anaknya. Oke. Nah itu tadi tentang pengaplikasian Gromor 3210. Oh sorry ya benar, Gromor 321010. Jadi seminggu sekali kita semprot dengan Gromor 3210. Lebih jelasnya silakan simak di videoku sebelumnya ya. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi. Nah lanjut, selain pupuk daun yang aku aplikasikan seminggu sekali, lah ini tiap 2 minggu sekali ini aku pakai ini 2 minggu sekali ya, Gandasil D. Gandasil D ini dari kata daun. Gimana cara pengaplikasiannya? Sama kayak Gromor ya, setengah sendok makan dilarutkan di dalam 2 liter air bersih, kemudian dilarutin sampai umukin ya, sampai tercampur rata, disemprotkan di bagian bawah daun hingga ke batang secara menyeluruh. Nah ini, nah seperti itu. Kenapa kok harus di bawah batang? Di bawah daun? Karena menurut para pakar biologi, di stomata daun itu adanya adalah di bagian belakang daun. Nah ini juga waktu penyiraman ya, tadi aku lupa, waktu penyemprotan. Jadi waktu penyemprotan menggunakan Gromor dan Gandasil D itu usahakan di pagi hari. Pagi hari kira-kira jam 6, paling siang jam 8 malam. Kok 8 malam? 8 pagi ya. Jadi jam 6 sampai jam 8 pagi. Karena pada waktu itu stomata lagi membuka. Jadi kita juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk pemberian pupuk Gromor dan Gandasil D. Lanjut. Itu tadi cara teknik dalam pemilihan media tanam mudah, pemupukan mudah. Kemudian ini penggunaan vitamin B1. Ini ya, deketin aja. Aduh ini maaf ya, di sini very noisy. Very noise ya, karena ada suara dari relawan masjid yang mungkin suaranya masuk ke rekaman ini, mohon maaf ya. Kalau suaraku kurang jelas boleh komen ya, boleh ada yang kurang jelas boleh tanya ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan vitamin B1. Ini sangat penting ya, karena vitamin B1 ini sangat efektif ya untuk mencegah stres pada tanaman si aglonema ini ya. Cara pengaplikasiannya juga sangat mudah. Jadi ini kita buka ya, ada tutupnya di dalam. Nah itu ya, ini sorry suara relawannya masuk ya mungkin. Nah ini ada tutup dalamnya ini ya guys. Satu tutup botol yang bagian dalam ini kita ambil vitamin B1 dengan takaran 1 tutup botol yang dalam ya. Kemudian kita campurkan ke dalam 2 liter air, kita campur sampai homogen dan kita semprotkan ke daun aglonema kita ya, ke seluruh daun dan juga batang, rata ya semua. Kalau rimbun begini juga harus rata nyiramnya ya, nggak boleh yang atas doang, semua sampai yang bawah pun ini kita semprot ya. Nah ini kita lakukan setiap hari ya, setiap pagi antara pukul 6 pagi sampai jam 8 pagi ya. Oke, itu penggunaan vitamin B1 pada aglonema.
Kemudian tips yang selanjutnya adalah tentang teknik penyiraman pada tanaman aglonema. Nah, biasanya untuk penyiraman aglonema ini aku barengin ya. Jadi ketika aku pupuk, lah waktu itu juga aku nyiram gitu ya. Tapi nggak selalu juga sih. Jadi penyiramannya itu kita lihat media tanamnya. Kalau seperti ini kan masih basah. Nah, ini nggak perlu udah kita siram ya. Nah, kali ini pun juga kita lihat permukaannya sepertinya kering, tapi dalamnya masih basah, jadi juga nggak perlu. Jadi penyiraman si aglonema ini hanya disiram ketika media tanamnya sudah kering ya. Jangan sampai ketika masih basah seperti ini kita siram. Itu dia itu nggak suka ya. Terlalu becek itu dia nggak suka. Nah, ini aglonema lipstick klasik. Ini anaknya juga banyak ini ya. Ini juga anaknya, ini juga anakannya. Ini guys, banyak ini anakannya. Kayak sudah waktunya repotting ini ya, berjubel-jubel. Nah, itu teknik penyiraman. Jadi disiram ketika media tanamnya mulai mengering. Kemudian di samping itu untuk pemupukannya tadi jangan lupa ya, seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang setiap hari. Yang terakhir yang tak kalah penting adalah regenerasi dari bunga aglonema. Jadi aglonema itu sobat perlu kita regenerasi. Kalau tidak, maka aglonema kita akan bernasib nah ini seperti ini. Ntar. Nah, ini adalah contoh aglonema dari adikku ya, yang rumahnya di depan rumah. Ini tadi aku pinjam ya sebagai contoh. Ini adalah contoh aglonema yang harus kita regenerasi karena batangnya udah tinggi nih. Jadi ini waktunya kita potong di sini, kemudian potongannya kita sungkup ya. Cara nyungkupnya gimana sudah ada di videoku sebelumnya. Jadi ini harusnya kita potong, kita sungkup. Mengapa kok seperti ini? Ini yang pertama, waktunya juga ganti media tanam. Jadi media tanamnya ini sudah jenuh guys, jadi harus kita bongkar, kita ganti dengan media tanam yang baru ya. Jadi setiap 6 bulan sekali itu ya, kalau tidak malas ya. Kalau tidak malas 6 bulan sekali media tanam harus kita perbarui. Nah, kalau males ya bisa 8 bulan sekali lah kita ganti media tanamnya, biar nggak bernasib seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya aglonema kita nggak begini. Nah, kalau udah begini ini kan kasihan eman ini ya. Ya ini ada tulisannya. Ini red legacy dulu ini belinya 140. Kasihan ini eman ya. Jadi ini waktunya untuk ganti media tanam ya. Ini juga. Nah, itulah sedikit tips and tricks dari aku ya, cara merimbunkan bunga aglonema yang sampai sekarang dia masih tetap menjadi si ratu daun ya. Dan maaf ya kalau video kali ini audionya kurang bagus ya, karena ada suara-suara lain ya ini ya yang masuk ke rekaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sahabat berkenan dengan videoku kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah ya, kata si relawan, akan aku jawab komentar yang masuk. Dan ini menuju ke 1000 ya sobat. Aduh, dari kapan nih belum genep 1000 ya. Masih tembus sekitar 940 subscriber, kurang 60 lagi ya. Jadi nanti pas 1000 subscriber aku akan berbagi bunga aglonema sebagai
giveaway sebagai rasa terima kasihku kepada para subscriberku semua yang setia ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur.